Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan mubarakan wassalama. Assalatu wassalamu ala khairal khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dan Masya Allah tak lama kita akan mendapati penghujung Ramadan yang luar biasa. Sekian hari kita lalui, tak terasa kita akan menemui 10 hari bulan suci Ramadan yang terakhir. Dan ini menjadi gambaran motivasi kita dalam menjemput satu malam yang luar biasa, yang mana sudah masyhur adanya, kita kenal dengan Lailatul Qadar, yang berarti malam Al-Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Gambaran ini jadi motivasi kita menjadikan penghujung Ramadan menjadi malam-malam yang amat kita hidupkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang unik, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah. Masyhur adanya Lailatul Qadar terjadi atau banyak besar kemungkinannya terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pun kita ketahui bahwa Lailatul Qadar bertepatan dengan turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Sehingga malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, riwayat masyhur 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, pun Lailatul Qadar disepakati oleh ulama bertepatan dengan turunnya Al-Quran. Akan tetapi menjadi pertanyaan, peristiwa peringatan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran justru masyhur di Indonesia dilaksanakan atau diperingati 17 Ramadan. Yang mana kita ketahui 17 bukanlah 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan ini hal yang unik adanya. Bagaimana Ustadz? Nuzulul Quran 17 Ramadan. Sedangkan nuzulul Quran harusnya Lailatul Qadar. Sedang Lailatul Qadar katanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini gambaran menjadi dorongan kita untuk mengkaji sebetulnya kapan Lailatul Qadar itu. Dan menjadi motivasi kita untuk menghidupkan malamnya tentunya. Maka Masya Allah jika kita buka kitab-kitab ulama kita dengan berbagai macam referensi yang ada. Salah satunya adalah Tafsir Quranil Azim atau masyhur di Indonesia dengan nama Tafsir Ibnu Katsir. Di sana, di surat Al-Qadar, bahkan Imam Ibnu Katsir membuat fasal khusus tentang kapan Lailatul Qadar terjadi. Dan Masya Allah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di sana amat banyak sekali riwayat tentang waktu Lailatul Qadar menjadi dorongan kita untuk mengajarnya. Pertama digambarkan bahwa Lailatul Qadar bisa saja terjadi bahkan 10 hari pertama bulan Ramadan. Iltamisuha fi ashril awal wa ashril akhir min Ramadan. Dalam satu riwayat dikatakan, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari pertama bulan Ramadan. Pun cari pula di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka Masya Allah, ada riwayat lain pula mengatakan bahwa Lailatul Qadar pernah terjadi di tanggal 17 Ramadan, yang mana kita peringati atau masyhur di Indonesia banyak diperingati dengan peristiwa nuzulul Quran. Dan bahkan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dikuatkan pendapat ini oleh Imam Syafi'i. Kenapa demikian adanya? Kenapa dengan 17? Digambarkan pula dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 41. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dan apa yang kami turunkan, maksudnya Al-Quran, kepada hamba kami, maksudnya Nabi Muhammad, yaumal furqan, pada hari yang membedakan antara hak dan yang batil. Hari Furqan adalah hari pemisah antara hak dan yang batil. Kenapa hari itu dinamakan yaumal furqan, yaumal taqal jam'an? Lanjutan ayatnya dikatakan bahwa karena di hari itu sedang bertemu dua pasukan, yang satu pasukan yang hak dan yang satu adalah pasukan yang batil. Ulama ahli tafsir sepakat
Surat Al-Anfal ayat 41 ini sedang berbicara tentang peristiwa Perang Badar. Hari di mana yang satu hak dan yang satu batil. Perang Badar terjadi. Artinya ulama ahli tafsir sepakat. Ini sedang membicarakan Perang Badar. Pun uniknya, ahli sejarah pun sepakat bahwa Perang Badar terjadi 17 Ramadan. Maka rentetan ini, Perang Badar terjadi 17 Ramadan. Pun ayat ini mengatakan wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang telah kami turunkan yaitu Al-Quran kepada hamba kami. Kapan itu? Yaumal Furqan, pada hari pemisah antara hak dan yang batil terjadi ketika Perang Badar. Disinilah akhirnya ulama membuat kesimpulan, nuzulul Quran itu terjadi 17 Ramadan. Sehingga rentetan berikutnya, Lailatul Qadar artinya pernah terjadi di 17 Ramadan. Pun unik riwayat lainnya mengatakan bahwa Lailatul Qadar bisa terjadi di 10 hari terakhir, dan ini amat masyhur adanya, iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Bahkan ada riwayat yang lebih spesifik, fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Cari di hari ke-9 terakhirnya, artinya malam 29, atau cari di malam 7 terakhirnya, artinya malam ke-27. Cari di 5 terakhirnya, artinya malam ke-25. Gambaran spesifikasi malam Lailatul Qadar beragam adanya. Ada riwayat lain dan lain sebagainya, dikatakan malam ke-23, dikatakan malam ke-21. Bahkan pernah Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, aku dibuatkan mimpi atau aku diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi, yang mana dalam mimpi itu adalah malam Al-Qadar, dan pada malam hari itu aku sujud di atas tanah dan air. Sahabat bertanya-tanya, apa maksudnya? Hingga datanglah satu masa hujan menerpa kota Madinah, yang mana Masjid Nabawi saat itu masih beratapkan pelepah kurma, sehingga tetesan air masih turun ke dalamnya, dan alas Masjid Nabawi pun saat itu hanya sebatas tanah saja, sehingga ketika air turun, bercampurlah di sana air dan tanah, Rasulullah sujud di atasnya. Kemudian kata para sahabat, malam itu adalah malam ke-21. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, malam Lailatul Qadar amat beragam riwayatnya. Sehingga di sana, Masya Allah, salah satu ulama terkemuka, ulama mutaakhirin, Syekh Ali Jum'ah, menjelaskan kepada kita, Lailatul Qadri tataharrak. Malam Al-Qadar itu bergerak. Bisa saja terjadi di malam ke-27, bisa saja terjadi di malam ke-25, 29, atau malam-malam ganjil adanya, atau bahkan di 10 hari terakhir tanpa melihat keganjilannya, atau bahkan di luar itu. Gambaran, kata Syekh Jum'ah, ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus menghidupkan malam Ramadan tanpa memperhitungkan waktunya kapan. Dan ini menjadi dorongan bagi kita untuk terus mengejar kemuliaan Lailatul Qadar yang sengaja Allah rahasiakan agar tidak lain kita menghidupkan malam Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan hadis Rasulullah SAW, man qama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan salatnya, dengan puasanya di siang harinya tentunya, dengan sholatnya, dengan tilawahnya, dengan zikir di malam harinya, maka ia akan mendapatkan kemuliaan dengan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, di penghujung Ramadan, saya mengajak, mari kita kejar Lailatul Qadar yang Allah muliakan, sehingga kita pun akan mendapatkan kemuliaan di dalamnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.